Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pendidikan Pancasila, yaitu yang berjudul Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Nama saya Umi Kulsum. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 2010211006. Oke, yang pertama kita telah dulu latar belakang dari penjajahan bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yaitu jatuhnya Konstantinopel, revolusi industri, dan runtuhnya Kekaisaran Romawi. Pada abad ke-16, Indonesia memiliki kekayaan rempah-rempah. Tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yaitu: 1. Menguasai daerah penghasil rempah-rempah seperti Maluku serta memonopoli perdagangan. 2. Membangun basis militer. 3. Kolonialisme dan imperialisme. 4. Ikut campur dalam pemerintahan politik dan pemerintahan Indonesia. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia pertama kali yaitu bangsa Portugis pada tahun 1509 sampai 1595. Negara pertama penjajah bangsa Indonesia adalah bangsa Portugis. Salah satu tokoh pentingnya yakni Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke dunia Eropa. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku yang dilatar belakangi oleh pencarian rempah-rempah. Kedatangannya disambut hangat oleh Sultan Mahmud Syah dan rakyat Maluku. Akan tetapi, komunitas dagang Islam internasional berusaha meyakinkan Sultan Mahmud Syah bahwa kedatangan Portugis adalah ancaman. Portugis melanggar aturan yang disepakati dengan menerapkan praktik monopoli tidak sehat. Pada akhirnya, penjajahan yang dilakukan oleh Portugis meluas ke berbagai penjuru Nusantara. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Ketika tahun 1602 datang pasukan Belanda dan mengalahkan pasukan Portugis, hingga pada akhirnya kolonialisasi yang dilakukan Portugis tersebut berakhir. Yang kedua adalah bangsa Spanyol pada tahun 1521 sampai 1692. Tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia yaitu menyebarkan agama Nasrani dan memperoleh rempah-rempah yang dipimpin oleh Juan Sebastian del. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh Sultan Tidore. Portugis yang pada saat itu masih menjajah Indonesia dan menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis. Meskipun dasarnya mereka berada dalam cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis memutuskan bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol bekerja sama dengan kerajaan Tidore. Namun, tetap saja antara kedua negara tersebut terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan. Konflik berkepanjangan tersebut menghasilkan perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529. Isi perjanjian Saragossa sebagai berikut. 1. Spanyol harus meninggalkan Maluku. 2. Spanyol kembali ke Filipina dan mendirikan kekuasaan di sana. 3. Portugis tetap tinggal di Maluku dan bebas melakukan perdagangan. 3 yaitu bangsa Belanda tahun 1602 sampai 1942. Belanda menjajah bangsa Indonesia selama 346 tahun. Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tujuan Belanda untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Kedatangan Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman atas kekalahan Portugis tahun 1602. Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC. Namun pada tanggal 31 Desember 1799, VOC pun dibubarkan oleh pemerintah Belanda dengan berbagai alasan. Berakhirnya VOC, keadaan masyarakat Indonesia bukan membaik. Nusantara pada saat itu diberi nama Hindia Belanda, diserahkan kepemimpinannya kepada kerajaan Belanda dan mereka membentuk sistem tanam paksa atau kultur stelsel.
Yang keempat yaitu bangsa Perancis pada tahun 1806 sampai 1811. Di masa-masa krisis VOC, Belanda terkalahkan oleh Perancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Perancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Perancis mengirimkan Marsekal Willem Daendels ke Batavia atau Jakarta dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Daendels, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC dan hal ini menandakan Prancis memulai penjajahannya di Nusantara. Pemerintahan Daendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapat berbagai kecaman, hingga pada akhirnya ia digantikan oleh Jan Willem Jansen. Namun pada 18 September 1811, Jansen menyatakan kekalahannya atas Inggris dan menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa dikuasai dan diserahkan pada Inggris. Yang kelima yaitu bangsa Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Kalahnya Prancis di tangan Jansen menjadi awal bagi Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, di antaranya menghapus monopoli dan perbudakan serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris, mempengaruhi pula pemerintahan Pulau Jawa yang saat itu berada di tangan Inggris. Dan konflik ini terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjajah dan menguasai seluruh wilayah Nusantara. Yang terakhir yaitu bangsa Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Di awal kedatangannya 8 Maret 1942, Jepang bersikap baik dan berencana membantu memerdekakan Indonesia. Namun lama-kelamaan, mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam hingga membentuk sistem kerja paksa yang disebut Romusa. Tak hanya itu, Jepang pun membuat organisasi kemiliteran yang tak lain tujuan awalnya adalah untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Namun pada akhirnya, Jepang pun mengalami kekalahan karena negaranya dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah kejadian tersebut, Jepang diambang kekalahan dan akhirnya ia menepati janjinya membantu memerdekakan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang pun menyerah dan menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.